Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jambi Tinambunan. Pada hari ini kita kembali baca firman Tuhan di hari yang ke-143 tahun 2024. Diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 30 dengan perikop orang muda yang kaya. Pada ayat inti pada pagi hari ini dikatakan begini: tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini bacaan hari ini, ya. Dan kalau bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 5 sampai 13 dengan perikop kedatangan Roh Allah, sama seperti judul yang kemarin. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai dengan 8. Itu perikopnya adalah kerajaan damai. Sebelum kita masuk dalam perikop ini, baik kita mulai suatu pertanyaan. Mengapa Yesus mengatakan banyak orang terdahulu dan menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu? Ini dimulai dalam awal perikop ini, ya. Pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Yesus, ya, dan berkata, "Pak Guru," katanya, "perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya dapat menerima hidup yang sejati dan kekal?" Artinya masuk dalam kerajaan surga. Yesus menjawab, "Mengapa engkau bertanya kepadaku mengenai apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Kalau kamu ingin hidup," inilah kata Yesus kepada orang kaya tersebut, ya. Nah, kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu ingin hidup sejati dan kekal, ya, engkau harus taat kepada perintah-perintah Allah. Hanya itu. Tidak ada yang lain yang diperlukan, ya. Hanya itu. Takut dan taat pada perintah-perintah Allah.
Orang kaya menjawab, ya. Perintah mana itu? Tanya orang kaya itu, perintah manakah itu? Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berkata dusta, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus mengatakan itu. Datang orang kaya, ya. Semua perintah itu sudah kuturuti, jawab orang muda itu, ya. Apalagi yang perlu? Wah, seolah dia sudah melakukan segalanya dan dia menantang, ya. Yesus berkata, kalau kau ingin menjadi sempurna, ini jadi sempurna, ya. Pergilah, jual semua milikmu, berikanlah, ya, uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di surga. Dan sudah itu, datanglah mengikuti aku. Sangat simpel. Apa jawaban orang kaya tersebut? Begitu orang kaya mendengar kata-kata itu, ya, ia langsung pergi dengan berat hati, ya, sebab ia kaya sekali. Nah, Yesus mengatakan, jual hartamu, ya, kemudian ikut aku. Wah, ini sulit kelihatannya bagi dia, ya, untuk melakukan. Nah, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, yang lain, aku berkata kepadamu, ya, sukar sekali untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Susah, karena dia masih terpengaruh oleh hartanya. Sebab kalau pengikut Allah itu memang yang harus tahan menderita, membagi-bagi hartanya, ya. Nah, kenapa tadi Yesus mengatakan berikan kepada orang miskin? Karena dalam kitab Amsal mengatakan kita sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah apabila kita membantu orang miskin. Dan ini adalah merupakan cinta agape, kasih agape, ya. Artinya tidak menerima balas budi. Pemberian kita itu murni untuk dinikmati. Nah, ini tadi Yesus mengatakan itu, ya. Nah, kemudian Yesus mengatakan, sulit sekali, ya, untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Apakah itu terjadi sekarang ini kepada teman-teman? Ya, bisa jadi. Karena di mana hartamu, disitulah pikiranmu. Ya, itu tidak bisa dibantah. Itu mengatakannya sulit masuk anggota umat Allah. Nah, kemudian Yesus membuat suatu perumpamaan, ya. Dia bilang begini, lebih mudah seekor unta masuk pada lubang jarum, ya, daripada seorang kaya masuk dalam dunia baru yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini, ya, masuk dalam lubang jarum. Apakah mungkin
unta masuk dalam lubang jarum yang kecil. Tapi justru itu dikatakan Tuhan lebih mudah daripada orang kaya masuk surga, masuk kerajaan Allah. Ya. Nah, terus dengan pernyataan ini ya, pengikutnya mendengar semuanya ya, dan mereka semua heran ya, dan berpendapat, dan pengikut-pengikut Yesus itu merasa heran dan mereka mengeluarkan pendapat ya. Kalau begitu, dia mengatakan nih murid-muridnya, siapa yang bisa selamat? Nah, karena orang unta, bagaimana bisa unta masuk ke dalam lubang jarum? Nah, kemudian orang kaya sulit akan masuk. Kalau begitu, siapa yang akan selamat? Nah, ini pertanyaan daripada murid-murid Yesus. Karena semuanya sulit ya, unta pun masuk ke dalam lubang jarum ya sulit. Apalagi orang kaya katanya ya. Nah, baru Yesus ya memandang mereka. Jadi dilihat mereka, dipandanglah murid-muridnya. Lalu dia berkata. Jadi dia dilihat dulu murid-muridnya, isi hatinya, baru dia berkata. Dia bilang, untuk manusia itu mustahil. Tidak mungkin itu bagi manusia katanya ya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin unta masuk dalam lubang jarum yang sangat kecil ya? Tidak mungkin bagi manusia. Nah, tetapi, ini bagi Allah semua mungkin terjadi. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana supaya unta itu masuk ke dalam lubang jarum? Tentu dengan pertolongan oleh Allah. Kalau dengan usaha sendiri tidak akan bisa. Tapi kalau sudah Tuhan yang menyatakan, semua bisa terjadi. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Petrus ya mencoba membela diri ya, karena dia kan sudah sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah ya berkorbanlah, artinya dia mengorbankan hartanya, mengorbankan pekerjaannya, mengorbankan, meninggalkan bapaknya, suami, istrinya, ikut Yesus. Seolah-olah dia sudah berkorban banyak untuk mengikuti Yesus. Terus bagaimana nasib kami ini? Kira-kira begitu. Nah, Petrus berkata, dan dia masih ada kebingungan masalahnya. Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Bapa. Dan apa yang akan kami terima? Wah, di sini nih. Apa yang akan kami terima? Nah, ini jadi Yesus ini sebelum terangkat di surga ini masih pendalaman kepada murid-muridnya, berikan pendalaman. Terus Yesus berkata, ya, apa kata Yesus? Di dunia yang baru, anak manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Jadi anak manusia yang sekarang Anda lihat ini akan duduk di tahtanya, memimpin ya, di tempat yang mulia. Nah, kemudian dikatakan, pada waktu itu kalian pengikut-pengikutku akan duduk di atas 12 tahta. Jadi mereka akan duduk di atas 12 tahta ya. Tahta itu kerajaan. Nah, kemudian dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Berarti pengikut-pengikut Tuhan Yesus ikut juga menyaksikan pada waktu saat Tuhan Yesus berada dalam tahtanya
di Yerusalem yang baru untuk menghakimi semua orang. Pengikut-pengikut akan ikut bersama dia. Sekarang, siapakah pengikut itu? Apakah yang 12 murid itu? Atau ada lagi di belakang? Nah, ini merupakan suatu tanda tanya, siapa yang ikut. Nah, maka ada jaminan setiap orang, ya, orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau perempuan, atau ibu bapak dan anak-anak, atau ladang karena aku. Nah ini, jadi Yesus mengatakan, kalau Anda berkorban dan meninggalkan semuanya karena ikut aku, karena percaya kepadaku, orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat, dan ia akan menerima hidup yang kekal dan sejati. Bukan main enaknya. Berarti syaratnya hanya ikut aku. Jadi tadi, siapa yang akan ikut menghakimi orang-orang? Nanti yang duduk di tahta kerajaan yang ke-12 itu untuk memimpin 12 suku di dunia ini, karena sumbernya adalah dari situ semua, ya, di dunia ini. Nah, jadi dikatakan bahwa kalian akan duduk di tahta itu karena sudah meninggalkan sanak saudara dan mengikut Yesus. Tapi ini ada nanti yang diikat oleh suatu ayat, ya. Nanti kita dengar dalam ayat yang terakhir sebagai penutup, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Yesus, tetapi banyak orang yang sekarang ini, ya, yang pertama akan menjadi terakhir, dan yang sekarang ini terakhir menjadi yang pertama. Jadi ukuran bagi Tuhan Yesus bukan lamanya pengikut Yesus, bukan. Ada orang udah lama pengikut, tapi bisa saja dia menjadi mundur yang terakhir, atau bahkan tidak masuk sama sekali, ya. Tetapi yang terakhir masuk bisa pertama kali masuk dalam kerajaan surga. Nah ini adalah sangat filosofi. Jadi jangan merasakan bahwa kalau sudah lama, wah udahlah, kak saya sudah ikut. Ini mau diingatkan Yesus kepada pengikut dia. Kalian tuh jangan lengah. Walaupun kalian pertama ikut aku, belum tentu kalian pertama masuk, bisa saja terakhir, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi ukuran di sini adalah ikut Yesus. Nah, kemudian dalam Galatia 5 ayat 6, ya, Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini, ya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apa yang kita tuai di Yerusalem, kalau kita tidak lemah. Nah ini, jadi ini tadi yang maksudnya ke sana itu, bahwa kalau kita tidak lemah, artinya jangan sampai kita pertama datang, pertama pengikut Yesus, tapi belakangan antrian, atau bahkan gak dapat antrian. Bahkan yang terakhir mengikut Yesus menjadi pertama masuk. Nah, maka dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 itu, ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, tapi kalau kita lemah, tidak akan menuai, kira-kira begitu. Walaupun kita sudah lama menjadi anggota jemaat Allah. Nah, jadi di sini jelas Yesus menginginkan percepatan menjadi pewaris kerajaan surga dan hidup yang kekal. Bagaimana percepatannya itu? Tetaplah kita setia, taat, dan yakin bahwa Tuhan akan menjemput kita. Dan untuk mengantisipasi ini, maka kita harus pegang teguh itu tadi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Inilah menjamin kita supaya pertama percaya pada Tuhan dan pertama juga masuk kerajaan surga. Ya. Jadi jangan berbanding terbalik, tapi berbanding luruslah. Pertama masuk, ya harus pertama masuk surga. Artinya komitmen. Bukan pertama masuk, bahkan belakangan masuk, atau antrian, atau bahkan antriannya sudah ditutup, nggak bisa masuk lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, itulah firman hari ini mengatakan ya, bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Itulah dikatakan Yesus supaya tetap siap sedia setiap saat. Ya, maka waktu Yesus pernah di Getsemani berdoa, dia melihat murid-muridnya itu apa? Dia sudah bilang, kalian waspada supaya tidak datang pencobaan. Berdoa. Ya. Tapi bagaimana mereka? Ketiduran. Ya. Tidak berdoa, tidur. Maka Yesus mengatakan, ya, girgir doang otondi, gale ia pematang. Roh kita itu selalu berkobar-kobar, tapi fisik kita itu bisa lemah. Maka harus sinkron lah, ya. Hati, jiwa, roh, ya, dan badan menjadi satu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang diinginkan dalam perikop ini dengan keluarnya kata-kata Tuhan Yesus. Bagaimana supaya jangan kalian adalah pertama masuk tapi belakangan pertama terdaftar tapi belakangan masuk. Bahkan yang terakhir terdaftar tapi pertama masuk, didahului ya. Jangan sampai didahului orang. Bagaimana supaya kita mendahului orang? Maka jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Ya, karena suatu saat kita menuai apabila tidak lemah. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Kedatangan Roh Kudus. Nah, ini sudah dibawa dalam khotbah Pentakosta pertama dan kedua, di mana semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, ya, untuk menerima kedatangan Roh Kudus. Termasuk dua orang calon daripada pengganti Judas Iskariot, yaitu Yusuf dan Matias. Nah, kemudian setelah diundi menjadi Matias menjadi murid Tuhan Yesus, melengkapi 12 rasul, ya. Nah, kemudian pada waktu kedatangan daripada Roh Kudus, ya, dengan angin yang kencang dan lidah-lidah api yang berterbangan sehingga hinggap pada mereka, dan mereka mempunyai keganjilan di dalam masyarakat karena mereka berbahasa roh, bahasa yang tidak diketahui oleh orang, ya. Nah, maka orang Yahudi itu kagum dan tercengang. Wah, bagaimana mungkin mereka itu? Mereka itu semua orang Galilea, ya. Tapi mengapa bisa berbahasa lain di luar daripada bahasa yang kita selama ini? Kira-kira begitu pendapat orang Yahudi, ya.
Tapi karena kuasa Roh Allah, mereka bisa berbahasa lain masing-masing, tapi mereka saling mengerti. Dengan kedatangan Roh Kudus, mereka diberikan kekuatan yang sangat prima. Dan inilah merupakan pelatihan terakhir kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, selama 40 hari dibimbing, dan hari yang ke-50 turunlah Roh Kudus. Nah, jadi orang Israel, bangsa Yahudi, masih antipati ya sebagian. Sebagian sudah memang mengatakan, wah, ini benar-benar ya Tuhan kita. Karena apa yang dikatakan semua terbukti. Nah, terus dia mengatakan dia nanti akan datang kembali menghakimi. Oh, itu pun harus pasti terbukti lah. Maka banyak orang yang semakin yakin dan percaya. Tapi ada juga orang yang cuek gitu, masa bodoh ya. Itu adalah karena murid-muridnya Tuhan Yesus itu mabuk anggur, itu minum anggur tuh. Masih ada orang yang semelepen gimana tuh ya. Jadi tidak mau tahu ya. Bahkan kematian Tuhan Yesus pun itu beritakan aja, dia bukan bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kepada Yahudi yang belum mengenal Tuhan Yesus, bertobatlah ya, karena kalian adalah pilihan Allah, bangsa yang telah dipilih ya. Segeralah bertobat, menerima Tuhan Yesus ya. Nah, jadi orang tadi memang ada kagum yang benar-benar yakin bahwa itu adalah Roh Allah, karena sesuai janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan juga mereka beranggapan dia datang kembali menjemput orang-orang yang percaya ya dan setia padanya di Yerusalem yang baru. Ini jadi di News of Jerusalem. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam ya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai 8. Wah, ini firman adalah kerajaan damai. Di manakah kerajaan damai itu? Dan apa yang terjadi di dalam kerajaan damai itu? Jadi kemarin kita telah membicarakan, bahas terutama Daud ya. Dari keturunanmu akan datang seorang raja pemimpin dunia. Ya, raja segala raja, hakim yang adil dan taat kepada Tuhan. Dialah Yesus Kristus, juru selamat dunia. Kalau sudah datang kerajaan damai itu, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Serigala bermain dengan domba, anak sapi merumput bersama singa dan ditemani oleh anak-anak kecil ya. Sapi bersama beruang ya, dan anak-anaknya berbaring bersama ya. Bahkan ya, bayi yang masih kecil ya tidak akan cedera kalau bermain dengan ular berbisa. Inilah. Terus kapan itu kerajaan damai itu? Nah, kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6. Di Sion bukitku, kata Tuhan, yang suci, dan itulah tempat tinggalku selama-lamanya. Halamannya emas murni ya. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, di News of Jerusalem, Yerusalem yang baru, 2.400 km kubik ya, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian tebal temboknya ya, tebal tembok itu 60 meter, terbuat dari mutiara. Nah, kemudian pondasinya terbuat dari batu permata yang 12 jenis ya.
batu permata, berlapis itu pondasinya. Coba kita lihat, batu permata disusun 2.400 km panjang lebar. Coba bagaimana? Itulah pondasi Yerusalem yang baru ya. Nah, kemudian di tengah kota mengalir air yang sangat bersih. Dan di pinggir kali itu, di pinggir sungai ya, di air yang mengalir itu ada pohon-pohon yang rindang yang tidak pernah layu daunnya dan berbuah setiap bulan. Itu bebas untuk dimakan. Nah, dari sanalah di Yerusalem yang baru itulah semua berdamai. Dan negeri itu dikatakan bahwa pengetahuan tentang Allah. Nah, jadi bentuknya dicontohkan itu seperti air memenuhi lautan. Kalau air memenuhi lautan, mengalir ya dengan tenang dan tidak ada yang di sana tenang. Itulah Yerusalem yang baru, kota damai dan kerajaan damai. Dan disitulah dikatakan tadi bahwa Yesus sebagai Allah juga memimpin kerajaan itu, duduk di tahta itu. Dan tadi dikatakan, kalian yang percaya, murid-muridnya tadi jaminan bahwa kalian akan duduk bersama di 12 kerajaan ya, untuk menghakimi dari 12 suku bangsa Israel dan juga di dunia ini, orang-orang yang di dunia ya. Nah, jadi ini memang dikhususkan ke 12 suku. Jadi ini masih ada pertanyaan karena 12 suku itulah keturunan Yakub ya, Israel. Nah, terus mungkin ini keturunan ada 3 anak Nuh, yaitu Sem, Ham, Japet. Nah, jadi ini dari keturunan salah satu, tapi masih ada 2 keturunan lagi ya, Sem dan Japet. Tentu ini pun sudah dianggap bahwa 12 suku itu, 12 tahta itu untuk semua ya, untuk semua. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa Israel adalah pilihanku. Artinya Israel itu adalah Yakub. Yakub itu adalah 12 suku. Jadi dulu sudah dinyatakan bahwa inilah pilihan, sehingga dalam kerajaan surga pun dikatakan 12 tahta dan menghakimi 12 suku yang ada di bumi ini. Itulah kerajaan damai itu bersama dengan Tuhan Allah dan Yesus juga sebagai Allah, sebagai Bapa, karena Tuhan hanya satu. Walaupun datang ke dunia sebagai anak manusia, itu hanya merupakan gambaran agar manusia itu tidak terkecoh ya. Karena ada dalam Alkitab, apabila bertatap muka langsung dengan Allah, semua mati. Nah, jadi dibuatlah bentuk dirinya sebagai anak manusia, tapi dia sendiri, supaya manusia tidak mati, bahkan selamat. Makanya dikatakan, saya datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang fasik, agar dia meninggalkan jalan yang tidak baik untuk masuk dalam kerajaan surga. Tugas kita adalah kita pakai Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Semoga firman hari ini melengkapi perbendaharaan kita dalam mendalami kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Comment and share. Bye. Thank you for watching.